Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini telah hadir bersama dengan kita Ustaz Dr. Karimudin Nasution MS yang insyaallah akan menyampaikan materinya pada subuh hari ini. Sebelum kita mulai ke materi yang disampaikan oleh Ustaz, maka baiknya majelis kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan di antara nikmat Allah yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena tidak setiap orang mendapat nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, subuh ini insyaallah kita akan mengkaji tadabbur beberapa ayat dari surah Al-Insan ya. Surah Al-Insan ini adalah surah yang ke-76 dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita mengkaji kandungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Insan ini, kita lihat sedikit muqaddimah surah Al-Insan. Pertama, nama surah ini. Pertama, surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Insan. Al-Insan artinya adalah manusia. Kenapa surah ini disebut sebagai surah Al-Insan, surah manusia? Karena dalam surah ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita perjalanan hidup manusia dari tiada menjadi ada dan sampai nanti tiada kembali. Maka Allah berfirman pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insan. Jadi surah ini namanya pertama disebut surah Al-Insan. Yang kedua, surah ini disebut sebagai surah hal ata 'alal insan. Sebagaimana pada awal ayat pertama, hal ata 'alal insan. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi membaca surah hal ata 'alal insan pada subuh Jumat. Jadi ini nama yang kedua. Yang ketiga, surah ini disebut nama dia sebagai surah Ad-Dahr. Ad-Dahr artinya masa ataupun waktu ataupun zaman. Kenapa? Karena pada ayat pertama Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Ada perkataan ad-dahr di situ. Itu nama yang ketiga. Nama yang keempat, surah ini disebut juga sebagai surah Amsyaj. Ya. Surah Amsyaj. Amsyaj artinya bercampur. Berdasarkan firman Allah pada ayat yang kedua, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Ada perkataan amsyaj di situ. Yang kelima, surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Abrar. Kenapa? Karena pada surah ini Allah ada berfirman,
innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Al-abrar artinya orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ada 5 nama surah ini. Pertama surah Al-Insan, kedua Hal Ata 'alal Insan, yang ketiga Ad-Dahr, yang keempat Amsyaj, dan yang kelima disebut surah Al-Abrar. Ya. Baik, surah ini menurut sebahagian ulama adalah surah Madaniyah. Madaniyah artinya diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa surah ini adalah Makkiyah. Jadi surah-surah di dalam Al-Quran itu ada yang disepakati para ulama sebagai surah Madaniyah dan surah Makkiyah, tetapi ada juga surah-surah yang diperselisihkan para ulama tentang status Madaniyah atau Makkiyahnya. Menurut sebahagian ulama ini Madaniyah, menurut sebahagian ulama ini Makkiyah. Salah satunya surah Al-Insan ini. Tapi menurut Syekh Syekh Ibnu Ashur, ya, Tahir Ibnu Ashur rahimahullah, beliau punya tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir, seorang ulama besar dari Tunisia, Tunis, Afrika. Beliau mengatakan bahwa wal asahhu annaha makkiyah. Menurut beliau pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, surah ini adalah surah Makkiyah. Artinya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia itu waktu dari masa ketika itu dia belum disebutkan, ya, belum merupakan sesuatu yang dapat disebutkan. Hal ata, bukankah telah datang, alal insan, kepada manusia itu, hinum minad dahr, satu ketika dari masa, lam yakun syai'an, ketika itu belum ada sesuatu, mazkura, disebutkan. Ayat ini diawali Allah Ta'ala dengan perkataan hal. Hal ini dalam bahasa Arab disebut istifham, untuk bertanya. Tapi di sini Allah bukan bermaksud untuk bertanya kepada kita, melainkan untuk menetapkan sesuatu. Maka istilahnya dalam tafsir ini disebut istifham takriri, seolah bertanya tapi tujuannya untuk menetapkan sesuatu. Maka diterjemah bukankah. Misalnya kita bilang sama orang, bukankah saya telah beritahu? Apakah kita bertanya bahwa kita sudah beritahu atau tidak? Bukan itu maksudnya. Kalau kita mengatakan bukankah saya sudah beritahu, itu artinya kita sudah beritahu, ya kan? Bukankah kamu sudah mengetahui, itu artinya kamu sudah tahu. Ini disebut istilahnya dalam bahasa Arab istifham takriri, seolah bertanya tapi maksudnya untuk menetapkan sesuatu. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia, artinya ada datang kepada manusia. Apa yang datang kepada manusia itu? Hinum minad dahr, suatu ketika dari masa. Ada suatu masa pernah datang dalam perjalanan kehidupan kita, lam yakun syai'an madhkura, ketika itu kita belum disebut siapa-siapa. Pernah suatu ketika dulu kita ini belum disebut siapa-siapa. Kapan itu? Qabla an tunfakha fihi ruh, sebelum ditiupkan ruh kepada kita. Sebelum kita dicipta Allah Ta'ala, kita belum disebut siapa-siapa. Lam yakun syai'an yuzkar, dia belum disebut. Wala yu'rafu lahu athar, belum dikenali. Orang yang berumur 60 tahun hari ini
maka 61, 62 tahun yang dulu dia belum disebut siapa-siapa. Kenapa? Masih ma'duman, belum ada, belum wujud, ya. Maka kita perlu merenungkan ini supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Ada orang hari ini begitu bangga dengan namanya, begitu bangga dengan gelarnya, begitu bangga dengan pangkatnya. Kalau orang tak sebut, dia marah. Salah sebut, dia tak suka. Dia lupa bahwa dulu lam yakun syai'an mazkura, dia tidak disebut siapa-siapa, belum ada, ya, belum ada pada ketika itu. Jasad dengan ruh kita masih terpisah, belum ada, ya. Maka salah satu poin tadabbur dari ayat Allah Ta'ala ini, jangan merasa sombong dan gagah dengan nama besar, di kemasyhuran nama kita. Jangan sombong. Seandainya Allah takdirkan nama kita besar, masyhur, dikenali di mana-mana, jangan sombong dengan itu. Karena dulu engkau bukan siapa-siapa, ya. Dulu engkau bukan siapa-siapa, tak kenal, namamu tak dikenal, orang belum menyebut, karena kita belum ada, ya. Jadi ini proses, salah satu proses perjalanan kehidupan kita manusia. So ketika ini kita belum ada. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Inna khalaqanal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqanal insan, sesungguhnya kami mencipta manusia, kata Allah. Min nutfatin, dari nutfah, dari setetes air mani. Amsyajin, amsyajin yang bercampur. Bercampur dengan apa? Bercampur dengan ovum yang ada dalam rahim ibu. Jadi apa namanya, ini salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan begitu luar biasa bagaimana proses penciptaan manusia. Karena kalau dari air mani saja tanpa bercampur dengan ovum yang ada dalam rahim ibu, tidak akan terjadi proses manusia, penciptaan manusia. Maka Allah Ta'ala sebut, Inna khalaqanal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Dari sebelumnya tidak ada, belum dikenal, tak disebut, kemudian Allah Ta'ala cipta. Daripada mana Allah cipta? Min nutfatin, dari air yang hina. Mimma immahin, dari air yang hina. Sengaja Allah Ta'ala cipta kita dari air yang hina supaya kita tidak menjadi hamba yang menyombongkan diri. Maka para ulama mengatakan, bagaimana engkau ingin menyombongkan diri sedangkan engkau 2 kali keluar dari tempat keluar najis, ya? Bagaimana engkau hendak menyombongkan diri sedangkan engkau 2 kali keluar dari tempat najis? Mohon maaf, sekali dari ayah dan sekali dari ibu. 2 kali kita keluar dari tempat najis, tempat kotoran. Lalu bagaimana pula manusia ini ingin menyombongkan diri, angkuh, tak mahu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Min nutfatin amsyaj, dari air mani, amsyajin mukhtalitatin min ma'ir rajuli wa ma'il mar'ah, yang Allah Ta'ala buat kemudian bercampur antara air mani ayah dengan ovum yang ada dalam rahim ibu. Untuk apa dicipta Allah Ta'ala? Nabtalihi, supaya kami mengujinya.
kami hendak mengujinya. Allah Ta'ala cipta kita, kemudian Allah Ta'ala menguji kita. Maka kehidupan ini penuh dengan ujian. Ya, dunia ini penuh dengan ujian. Maka kita jangan berharap dalam hidup ini tidak ada ujian. Pasti akan ada ujian. Dengan apa Allah Ta'ala menguji kita? Nakhtabiruhu bitakalifis syar'iyyah. Allah Ta'ala menguji kita dengan kewajipan-kewajipan hukum syariat. Maka hukum syariat ini Allah Ta'ala datangkan, itu salah satu tujuannya untuk menguji kita manusia ini. Apakah kita mau mengikutinya atau tidak? Ya. Allah syariatkan salat, itu salah satunya ujian. Puasa, ujian. Berakhlak baik, ujian. Seluruh syariat ini merupakan ujian sebetulnya bagi kita. Ya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan itu sebenarnya bagian dari ujian Allah Ta'ala kepada kita. Maka setelah manusia dicipta, ya, Allah Ta'ala tidak sebutkan secara panjang di sini proses penciptaan itu, hanya sebahagiannya saja, walaupun sebetulnya dia berproses lama, ya. Dari air mani berubah menjadi alaqah, darah berubah menjadi mudghah, berproses lahir kecil sampai seterusnya. Tapi di sini dipotong ceritanya. Setelah dicipta, nabtalihi, kami hendak mengujinya, kata Allah. Diuji dengan apa? Bitakalifis syar'iyyah, dengan berbagai hukum-hukum syariat. Maka hukum-hukum syariat itu adalah bahagian dari ujian Allah Ta'ala untuk kita. Apakah kita mau menjalankannya atau tidak? Maka faja'alnahu sami'an basira. Oleh karena itu kami menjadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. Ya. Faja'alnahu min ajli dzalika dza sam'i wa dza basar. Karena manusia ini dicipta Allah, diuji dengan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun jadikan kita bisa mendengar dan bisa melihat. Supaya apa? Liyasma'al ayat wa yarad dalail, supaya telinga kita ini mendengarkan ayat-ayat Allah dan mata kita ini melihat bukti-bukti, dalil-dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diuji Allah Ta'ala dengan hukum-hukum syariat itu supaya kita lulus atau berpotensi lulus dengan ujian itu. Maka Allah beri kita pendengaran dan penglihatan supaya kita bisa mendengar hukum-hukum Allah, mendengar hal-hal yang baik, dan mata kita melihat hal-hal yang baik sehingga bisa kita selamat. Maka para ulama mengatakan Allah Ta'ala sebutkan di sini as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan, ya, ahammu wasailil hidayah. Karena pendengaran dan penglihatan inilah wasilah paling utama sampainya hidayah. Jadi sampai hidayah itu kepada kita, masuk ke dalam diri kita, dua pintu utamanya, ya. Dua pintu utama masuknya hidayah itu. Yang pertama as-sama', pendengaran, melalui pendengaran. Yang kedua al-basar, melalui penglihatan. Dua ini pintu utama masuknya hidayah. Maka ketika dua ini tidak difungsikan untuk hal-hal yang baik, maka hidayah itu tidak akan masuk. Ketika tertutup telinganya mendengar yang baik, dan ketika matanya tertutup melihat hal-hal yang baik, maka hidayah itu tertutup, tidak masuk lagi. Kenapa? Karena dua ini pintu utamanya. Ya. Jadi karena Allah Ta'ala menguji kita dalam hidup ini dengan hukum-hukum syariatnya, maka Allah jadikan kita bisa mendengar dan bisa melihat, untuk kemudian digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan pendengaran dan penglihatan kita ini. Ini dua nikmat Allah yang akan diminta pertanggungjawaban secara khusus nanti di akhirat. Ya,
Maka dalam Quran Allah mengatakan innas sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan ini, begitu juga dengan hati, nanti secara khusus Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Untuk apa kau gunakan telingamu? Untuk apa engkau gunakan matamu? Ya, lebih banyak mendengar apa engkau gunakan telingamu, dan lebih banyak untuk apa engkau gunakan matamu dalam melihat. Maka kita perlu muhasabah diri kita, ya, perlu kita introspeksi diri kita. Telinga ini lebih banyak mendengar apa kita buat? Mendengar hal-hal yang baik kah, atau mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat? Begitu juga dengan mata kita. Mata kita ini banyak melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Ya, maka yang masuk ke dalam diri kita ini ditentukan apa yang didengar dan apa yang kita lihat. Semakin banyak kita mendengar dan melihat hal-hal yang baik, maka insya Allah yang masuk pun hal-hal yang baik. Sebaliknya, semakin banyak kita mendengar dan melihat hal-hal yang buruk, maka yang masuk ke dalam diri kita ini pun hal-hal yang buruk. Kita dibentuk dengan itu, ya. Baik. Jadi inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala mencipta manusia dari air mani yang bercampur dengan ovum yang ada dalam rahim ibu, dengan tujuan Allah ingin menguji kita dengan hukum-hukum syariatnya. Dengan itu Allah Ta'ala jadikan kita bisa mendengar dan bisa melihat. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah berfirman, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya jalan. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Setelah manusia itu dicipta Allah Ta'ala, inna hadainahu as-sabil. Sesungguhnya kami tunjukkan, kami jelaskan kepadanya jalan. Jalan apa itu? Tariqal huda wa tariqad dalal. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Tariqal khairi wasyarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu ditunjukkan Allah kepada kita. Di mana? Dalam Quran. Maka dalam Al-Quran kita membaca, Allah menjelaskan kepada kita, ini jalan yang baik dan ini jalan yang buruk. Ini jalan menuju surga dan ini jalan menuju neraka. Ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka kemudian manusia itu diberi Allah pilihan. Kita manusia ini diberi Allah Ta'ala pilihan, mau mengikuti jalan yang baik atau mengikuti jalan yang buruk, ya? Kita diberi Allah Ta'ala pilihan. Sama halnya mau datang ke masjid salat, itu kita bisa memilih antara kita datang atau tidak. Kita diberi pilihan, ya. Maka Quran itu menjelaskan jalan menuju kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal kita memilih saja. Maka dalam Quran Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tinggal kita milih. Jadi ini salah satu keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita kuasa untuk memilih. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan, siapa yang ingin kufur silahkan. Jadi diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Cuma setiap pilihan kita ini ada konsekuensi dia. Itu saja. Ingin taat silahkan, tidak taat juga silahkan. Maka dalam satu hadis, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah menyampaikan salah satu poin yang disampaikan itu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka mayyitun, kau akan mati. Mau taat silahkan, mau tidak taat juga silahkan, tapi satu hal yang harus dicamkan, fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Ada konsekuensi yang akan dihadapi setelah mati. Tapi dalam hidup ini kita diberi pilihan.
Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami tunjukkan, kami jelaskan kepada manusia itu jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. So manusia bebas untuk memilih mana satu yang ingin dia pilih. Maka kata Allah Ta'ala, imma syakiran wa imma kafura. Maka disebabkan Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk tadi itu, maka kemudian ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur. Ya. Jadi setelah Allah Ta'ala menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan itu, maka manusia pun terbahagi kepada dua. Manusia yang mengikuti jalan yang baik itu, maka dia menjadi syakira. Syakira artinya orang yang bersyukur. Maka syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ya. Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, melainkan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala secara keseluruhan, ya. Melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala secara keseluruhan. Imma syakiran, ya, ada kalanya dia manusia itu menjadi bersyukur, wa imma kafura, dan ada kalanya manusia itu menjadi kufur. Di sini ketika Allah Ta'ala sebut syukur, Allah Ta'ala gunakan perkataan syakiran. Syakiran ini dalam bentuk isim fa'il, menjadi seorang yang bersyukur. Pertama, kata para ulama, ini menunjukkan perkataan yang menunjukkan yang sedikit. Artinya apa? Melalui ayat ini Allah Ta'ala sudah memberitahu bahwa sedikit saja manusia ini yang bersyukur, sedikit saja manusia ini yang taat mengikuti jalan kebaikan itu. Kebanyakannya tidak. Maka dalam Quran Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari kalangan hamba-hambaku itu yang bersyukur, tidak banyak, ya. Kemudian ketika Allah Ta'ala menyebutkan kafur, ya, imma syakiran wa imma kafur. Kafur itu artinya dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah, maka diterjemah dengan sangat kufur. Mestinya ini menurut kita susunan ayat ini supaya seimbang, bukan syakira tapi syakur kafur, sangat bersyukur dan sangat kufur. Tapi yang ada Allah Ta'ala buat syakiran au kafura, bersyukur atau sangat kufur. Kenapa ketika Allah Ta'ala sebut syukur, Allah tidak sebut syakur, sangat bersyukur, tetapi ketika Allah Ta'ala sebut kufur, Allah Ta'ala sebut kafur, sangat kufur? Jawabannya kata para ulama begini, Allah Ta'ala hanya sebut syakiran, bersyukur, tidak dikatakan sangat bersyukur, karena walaupun kita sudah mencoba untuk bersyukur kepada Allah, kita tidak pernah bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah beri itu kepada kita. Sehingga perkataan yang tepat hanya syakiran, tidak syakur. Kalau syakur itu sangat bersyukur, maka kita ini tidak akan pernah sampai ke tahap sangat bersyukur. Paling tinggi kita capai syakir, bersyukur saja, tidak mencapai sangat bersyukur. Walaupun kita mungkin sudah mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah, tapi kita tidak bakalan nyampai kepada syakur, orang yang sangat bersyukur, tidak sampai ke tahap situ. Hanya syakiran saja, syukur biasa saja, ya. Sedangkan kafura Allah Ta'ala buat dalam sighah mubalaghah, sangat kufur, karena satu saja yang kita ingkari dari nikmat Allah itu sudah cukup membuat kita menjadi orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka setelah Allah Ta'ala menunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan itu, maka manusia pun terbagi kepada dua. Satu menjadi golongan syakir, golongan yang bersyukur kepada Allah, dan satu menjadi golongan kafur, orang-orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka
jika kita ingin, idza aradta an ta'rifa hidayatallahi lak, kalau kita ingin mengetahui bagaimana hidayah Allah dalam diri kita ini, maka fandur ila halika, lihatlah kepada keadaan diri kita, hal anta minasyakirin, apakah kemudian kita ini termasuk orang yang bersyukur. Ya. Jadi semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, itu artinya semakin banyak kita mengikuti jalan kebaikan yang Allah tunjukkan. Tapi semakin kurang syukur kita kepada Allah, artinya sangat sedikit kita mengikuti jalan petunjuk yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Ya. Baik, setelah Allah menyebutkan pada ayat 3 manusia terbagi kepada dua, ada yang syakir, ada yang kafur, maka Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang kufur pada ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu salasil, rantai, aghlal, belenggu, sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Manusia ketika Allah memberikan petunjuk jalan kebaikan dan jalan keburukan, manusia itu diberi Allah kebebasan untuk memilih antara mengikuti jalan yang baik atau jalan yang buruk. Sehingga tadi ada yang menjadi golongan syakir dan ada kafur, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Tapi setiap pilihan ini ada konsekuensi dia. Konsekuensi orang yang memilih jalan kekufuran apa? Allah Ta'ala sebut pada ayat 4 ni, inna a'tadana lil kafirina salasil. Pertama, Allah sediakan bagi dia salasil, rantai. Rantai untuk apa ini? Kata para ulama tafsir, rantai yang akan mengikat kakinya nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala itu, kakinya nanti akan dirantai di sana. Wa aghlal, dan belenggu. Belenggu itu apa? Belenggu itu semacam rantai juga yang mengikat tangan manusia sampai ke tengkuk begini. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah itu kakinya nanti akan dirantai, ya, dan tangannya akan dibelenggu ke tengkuknya begini, dalam kondisi diikat juga. Wa sa'ira, dan api neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang yang memilih jalan kufur, jalan yang sesat sewaktu hidup di dunia ini, maka begitulah nanti gambaran keadaan dia di akhirat. Kakinya diikat dengan rantai, tangannya dibelenggu ke tengkuknya, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian pada ayat 5 Allah menjelaskan balasan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi salah satu kebiasaan Al-Quran, ketika Al-Quran menyebutkan tentang azab, setelahnya Quran pasti menyebutkan tentang nikmat. Ketika Quran menyebutkan tentang neraka, maka setelahnya Quran akan menyebut tentang syurga. Jadi selalu berimbang Al-Quran menjelaskan. Ya, untuk apa? Supaya jelas bagi kita pilihan mana jalan yang mesti kita ikuti dan mana jalan yang mesti kita tinggalkan. Ya, pada ayat 5 Allah menjelaskan balasan orang-orang yang melakukan kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang bercampur dengan air kafur. Ini orang yang memilih jalan kebaikan, memilih jalan syukur, memilih jalan hidayah Allah Ta'ala. Maka di akhirat, innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, yashrabun, salah satu kenikmatan yang Allah beri kepada mereka, yashrabun, minum, ada minuman di sana, min ka'sin, dari gelas. Allah Ta'ala sebut secara khusus gelas dia, karena gelas ini bukan gelas biasa-biasa. Kita kadang-kadang minum, minumannya sedap, tapi gelasnya plastik, nampak kurang okey juga. Tapi kalau kita minum dari gelas yang mewah, yang mahal, harga gelas ini misalnya 100 juta, walaupun isinya air putih saja, kita rasa spesial.
Kenapa? Ini gelas yang mahal ini. Nikmat yang Allah beri kepada mereka, gelasnya sangat mewah, sangat mahal, minumannya pula sangat sedap. Komplit. Gelasnya gelas mewah, minumannya minuman yang sangat sedap. Apa minumannya itu? Kana mizajuha kafura. Minumannya adalah khamar yang dicampur dengan air kafur. Khamar di sini bukan khamar dunia, tapi khamar yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan khamar yang memabukkan sebagaimana yang ada di dunia. Jadi minumannya khamar yang dicampur dengan kafur, air kafur. Apa air kafur ini? Ada banyak penjelasan para ulama. Tapi yang paling tepat adalah apa yang Allah Ta'ala sendiri sebut pada ayat 6. Jadi pada ayat 6 Allah menjelaskan kafur itu apa? Apa air kafur itu? Allah Ta'ala sebut, "Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Kafur itu adalah satu mata air di dalam syurga. Jadi di dalam syurga itu ada namanya anhar, sungai, dan ada beberapa mata air. Ya, jadi di surga itu ada beberapa sungai dan ada beberapa mata air. Salah satu mata air yang ada di dalam surga itu bernama kafur. Inilah dicampur nanti dengan khamar, diminum dari gelas yang sangat mewah, maka sungguh bahagia perasaan ahli surga. Kenapa? Karena sewaktu di dunia mereka melakukan amal-amal kebaikan, mengikuti jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Aina yashrabu biha ibadullah. Kafur itu adalah satu mata air di dalam syurga yang diminum hamba-hamba Allah. Disebutkan ibadullah, hamba-hamba Allah, karena mereka ini hamba-hamba yang disayang Allah. Hakikatnya semua hamba Allah, tapi mereka disebut ibadullah, hamba Allah, karena mereka adalah orang-orang yang disayang Allah. Kenapa Allah sayang kepada mereka? Karena mereka melakukan amal-amal kebaikan. Yufajjirunaha tafjira. Mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mata air kafur ini tidak perlu susah payah mengambilnya mereka. Mau kemana mereka inginkan dia mengalir akan datang. Dia ingin langsung datang ke gelas ini, langsung datang. Kalau kita mesti ambil air dulu atau diambilkan dulu baru kita minum. Di surga dia menginginkan gelasnya langsung masuk air kafur itu, langsung datang. Kemana dia inginkan, yufajjirunaha tafjira, ingin memancar kemana air itu sesuai mengikut keinginan. Walakum fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu kita mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh hati kita, apa saja yang teringin dapat. Beda di dunia. Di dunia banyak keinginan yang dapat sedikit, makanya stres. Kebanyakan keinginan yang dapat sedikit, akhirnya stres. Di surga tidak. Apa saja yang diinginkan dapat. Tidak ada yang tidak didapatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat 7. Ayat 7 dan ayat seterusnya Allah menjelaskan apa amalan yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kenikmatan ini, sehingga mereka masuk ke dalam syurga dan menikmati minuman mewah di dalam syurga itu. Apa amalan yang mereka lakukan? Pertama, Allah Ta'ala sebut pada ayat 7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dalam surah Al-Insan ini Allah menjelaskan ada 3 amalan utama mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga dan menikmati kenikmatan di sana. Salah satunya minuman yang mewah itu. Yang pertama apa? Yufuna bin nadhri. Pertama amalan mereka menepati nazar mereka. Kalau bernazar dia tepati, ya. Kalau dia bernazar dia tepati. Nazar itu apa? Seseorang mewajibkan sesuatu terhadap diri dia, tapi bentuknya amalan yang sunat. Kalau amalan yang wajib itu tak jadi nazar namanya.
Ya Allah, aku bernazar kalau sembuh aku akan solat 5 waktu. Engkau tak perlu bernazar pun dah wajib tu, kan? Nazar itu untuk amalan yang sunat. Ya Allah, aku bernazar kalau ini berjaya saya puasa pada hari Senin. Itu boleh tu. Jadi wajib dia, ya. Habis waktu. Kita lebihkan, ya. Itu nazar tu. Nazar ni tak boleh juga untuk sesuatu maksiat. Dia bernazar, kalau saya berjaya, saya berjalan di Jalan Sudirman buka baju, katanya. Itu bukan nazar namanya tu, gila namanya tu. Ya, jadi nazar tu untuk amalan yang sunat, karena dinazarkan dia naik taraf menjadi wajib. Itu, ya. Tidak boleh bernazar untuk sesuatu yang sudah wajib, dan tidak boleh bernazar untuk sesuatu yang maksiat. Jadi amalan pertama mereka yang mereka lakukan, Allah Ta'ala sebut yufuna bin nazri. Kalau mereka membuat janji terhadap diri dia, selalu ditepatin. Maka mungkin sebahagian orang memandang ini hal sepele, padahal ini adalah hal yang sangat penting, bahkan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam syurga Allah, ya. Kita kan kadang-kadang suka membuat janji terhadap diri kita, ya Allah, aku mau baca Quran setiap hari, tapi baru 3 hari baca, cuti 3 tahun, kelamaan cuti dia. Ya Allah, aku mau puasalah setiap bulan setidaknya 3 hari, bulan pertama lulus, bulan kedua dah tinggalkan. Yufuna bin nazri. Maka ini amalan yang pertama dan kita harus lakukan supaya mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut ini. Kalau kita membuat janji terhadap diri kita untuk Allah, tepatin, ya, tepatin. Berjanji untuk bersedekah, berjanji untuk salat, berjanji untuk puasa, berjanji untuk melakukan kebaikan, berjanji untuk meninggalkan hal-hal maksiat, tepatin. Ini udah berniat dia, ya Allah, aku dah tak mau menggosip lagi, katanya. Tapi 3 hari kemudian jumpa dengan kawan lama, menggosip lagi ya balik. Tak bisa berhenti dia. Maka yufuna bin nazr, tepatin apa yang kita janjikan terhadap diri kita untuk Allah. Ini amalan mereka pertama. Yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya apa ini? Hari kiamat. Mereka sangat takut dengan hari kiamat, yang mana hari kiamat itu syarruhu mustatira, keburukannya merata di mana-mana. Karena hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, ya. Jadi yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga dan menikmati kenikmatan di sana, yang kedua, karena sewaktu mereka hidup sangat takut dengan hari kiamat itu. Takut dengan hari kiamat ini, dia akan memotivasi kita pertama untuk melakukan kebaikan. Kalau kita rajin ingat hari akhirat, rajin ingat hari kiamat, insya Allah ibadah itu ringan. Ibadah itu ringan. Maka kalau malas kita sholat, malas melakukan kebaikan, coba bayangkan hari akhirat, insya Allah bakalan ringan, ya. Bahkan kalau kita mau khusyuk dalam sholat, bayangkanlah itu sholat terakhir bagi kita, insya Allah bakalan khusyuk. Kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Salah satunya karena kita merasa hidup kita masih bakalan panjang. Coba seandainya kita tahu bahwa kita mati setelah sholat itu, ya. Misalnya nih, orang yang mau ditembak mati, dapat hukuman ditembak mati, kesempatan terakhir bagi dia sholat isya. Kebayang tak gimana khusyuknya sholat isya dia tuh? Wah, pasti sangat khusyuk tuh. Kenapa? Karena dalam fikiran dia, inilah sholatku yang terakhir. Kita tidak khusyuk, mikirin kemana-mana jalan fikiran kita dalam sholat, karena kita lupa.
Maka takut akan hari kiamat, takut akan hari akhirat itu pertama akan memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Yang kedua akan menghalang kita dari melakukan maksiat. Orang yang selalu ingat akan hari akhirat, ingat akan hari kiamat, dia takut berbuat dosa. Takut. Tapi ketika lupa hari akhirat ini, malas melakukan kebaikan dan ringan melakukan dosa. Makanya kita perlu selalu hadirkan akhirat itu dalam hati kita. Kalau orang yang khafuna yauman kana syarruhu mustatira, kalau seseorang dalam hatinya tertanam rasa takut akan hari akhirat, akan hari kiamat, maka insya Allah itu membuat dia rajin melakukan amal-amal kebaikan dan takut melakukan amal-amal keburukan. Maka orang yang ringan melakukan keburukan, tidak takut dengan itu, artinya tidak ada rasa takut dalam hati dia akan hari akhirat, ya. Itu amalan mereka yang kedua. Amalan yang ketiga yang membuat mereka masuk ke dalam surga Allah dan menikmati kenikmatan di dalam surga, kata Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, memberi makan. Memberi makan, bersedekah memberi makan kepada siapa? Ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Makanya kalau kita mau sedekah makanan itu, kasih makanan yang kita sukai. Jangan sisa-sisa makanan di rumah kita. Ini ada juga sedekah, tapi daripada basi di rumah kasih aja lah sama tetangga. Kalau tidak mau basi, tidak dikasih sama dia. Apa bedanya kita sedekah sama manusia dan kucing tuh? Ya kan? Maka kalau kita mau dapat maksimal bersedekah dalam memberi makan khususnya, berilah makanan yang paling kita sukai. Kalau misalnya kita suka nasi padang, kasihlah nasi padang. Kalau kita suka misalkan western, masakan orang barat, coba kasih sesekali, ya. Kalau suka dengan nasi Arab, kasih nasi Arab. Tapi di sini tak banyak nasi Arab. Sedap makan nasi Arab tuh. Saya baru pergi ke Malaysia, murid-murid di sana, jemaah di sana asik jamu makan nasi Arab. Sehari itu kadang 2 kali makan nasi Arab. Ya. Jadi memberi makan itu amalan yang besar pahalanya. Amalan yang sangat besar pahalanya. Ya. Tapi siapa yang kita kasih makan? Siapa prioritas yang kita kasih makan? Pertama, miskinan, orang miskin. Kita kadang-kadang suka juga kasih makan, tapi kawan kita yang hidupnya tarafnya lebih kurang sama dengan kita. Kalau memang mau cari pahala, kasih makan itu sama orang miskin. Coba deh sesekali cari orang miskin, tetangga kita atau orang kita kenal, bawa dia ke mall, ajak makan di sana. Luar biasa pahalanya tuh. Luar biasa pahalanya. Ya. Kita kadang-kadang suka traktir kawan-kawan kita yang sama sebetulnya taraf hidupnya sama kita. Dia pun udah biasa makan itu. Coba cari orang-orang miskin atau bawa orang kampung yang tak pernah masuk ke mall, tak pernah makan di sana, bawa ke restoran yang enak tuh. Coba lihat bagaimana senangnya hati dia dan bagaimana pula senangnya hati kita. Ya? Bisa 10 kali dia ucapkan terima kasih. Tapi kalau kawan kita paling sekali dia ucapkan, aku dah biasa makan juga ini, katanya. Tapi kalau kita bawa orang miskin, Masya Allah, dia suka betul, ya. Yang kedua prioritasnya wayatiman, anak yatim. Prioritasnya anak yatim. Yang ketiga wa asira. Asira ini tawanan perang. Ya. Jadi walaupun dulu tawanan perang ini orang kafir, karena dulu perang itu antara agama muslim kafir. Dalam Islam tawanan perang walaupun dia kafir, kalau urusan makan tuh kasih. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau urusan perut ini tidak usah tanya agamanya. Serius. Saya jujur aja, ada di sana tetangga tidak begitu jauh, orang Nias, agamanya Kristen, tapi hidupnya sangat susah. Saya sering kasih uang ke dia. Urusan perut ini tidak usah tanya agamanya.
Orang dah kelaparan, agamamu apa? Jangan tanya-tanya agamanya dulu, kasih kenyang dulu perutnya. Ya, kasih kenyang dulu perutnya. Islam itu agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bisa jadi karena wasilah kita rajin memberi kepada dia, masuk Islam dia. Peduli sama saya. Dan fakta terjadi sekarang, banyak orang Islam meninggalkan agama Islam karena saat dia mengalami kesusahan, dia merasa tidak ada orang Islam yang datang menolong dia. Ya. Ini kisah benar terjadi. Saya tahu betul dan kenal orangnya. Dia cerita, dia sedang dililit hutang luar biasa, banyak. Sudah harus tergadai rumah dan sebagainya. Lalu datang orang-orang Kristen kepada dia mengatakan, saudara-saudara muslimun tidak ada tolong. Tidak ada. Kalau kami ditolong itu, katanya. Kalau kamu mau kami tolong, boleh kami tolong, tapi ikut sama kami. Dan itu banyak kemudian saudara-saudara muslim kita murtad karena mereka dapat bantuan dari siapa? Dari ini. Kita masih asik nanya, kalau ngasih makan tuh ke ustaz. Ustaz tuh udah kebanyakan makan dia. Kemana-mana ditraktir orang. Ya. Saya apalagi di Malaysia tuh sangat jarang saya membayar makanan. Makan di kedai, tidak tahu-tahu tiba-tiba pas ke kasir tuh dia bilang, "Cik, tadi dah dibayar." Siapa yang bayar? Kadang saya tak kenal. Sebab kita ceramah orang ramai. Manalah kenal kita satu persatu. Dia kenal kita sebab kita yang ceramah. Makan tiba-tiba dah ada yang bayar. Dah ada yang bayar. Ustadz itu kalau dikasih makan dah kebanyakan makan dia. Jangan kasih makan ustadz lagi. Kebanyakan makan. Ustadz ini dikasih lagi paling banyak dia. Perutnya dah kenyang, banyak makan. Makanya ustadz tu banyak yang buncit-buncit. Kenapa? Kasih banyak makan sama jemaahnya. Kasih makan. Itu ada saudara kita yang susah-susah miskin tu, kasih dia makan. Dia yang paling berhajat. Kasih dia makan. Ya. Jadi ini amalan yang ketiga, ya. Maka rajin-rajin memberi makan, ya. Rajin memberi makan. Ayat terakhir, ya. Satu ayat lagi kita habiskan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan ini bagaimana? Ikhlas. Bagaimana keikhlasan itu? Mereka sampai berkata, bukan ini kata para ulama tafsir, bukan lisan mereka mengucapkan, tapi hati mereka seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan hanya karena mengharapkan ridha Allah. Ini bukan diucapkan lisan ini. Allah Ta'ala sebut karena Allah tahu isi hati mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan hanya karena mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan apapun, bahkan ucapan terima kasih. Jadi salah satu indikator kita ikhlas atau tidak dalam memberi, ketika sudah tidak mengharapkan balasan apapun dan ucapan terima kasih. Selagi kita masih mengharapkan ini, kita belum lagi ikhlas. Kita kan kadang-kadang sampai berkata, ini orang tidak tahu cara berterima kasih. Kenapa? Kita kecewa karena kita sudah tolong, sudah bantu dia, kemudian dia tak ucap terima kasih. Kita kecewa. Ketika kita kecewa, itu artinya kita masih mengharapkan ucapan terima kasih dari lisan dia. Dan kalau kita masih mengharapkan itu, artinya kita belum maksimal keikhlasannya. Orang yang maksimal keikhlasannya itu, dia tidak mengharapkan balasan apapun dan tidak mengharapkan bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, kalau orang memberi kepada kita, ucapkan terima kasih. Jangan pula gara-gara ayat ni orang dah kasih, diam aja dia. Kalau kau ikhlas, kau jangan harap mengucapkan terima kasih. Kita yang diberi dituntut mengucapkan terima kasih.
Kita yang memberi jangan harapkan itu. Begitulah dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, lam yashkurillah, tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau kita diberi, berterima kasihlah. Tapi kalau kita memberi, jangan harapkan itu. Kalau masih kecewa orang tak ucapkan terima kasih, itu artinya kita belum ikhlas secara maksimal. Rasanya waktu dah habis. Jadi itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.